firewall terhadap aplikasi lelang ini terjamin di kantor pusat, divalidasi oleh mereka. Ada barang yang menarik terus baru daftar, nah itu jangan. Ada makan waktu tuh, tapi daftarlah dari sekarang. Nggak ada biayanya, hanya upload KTP udah sama nomor rekening, cantumkan itu, ikut aja, nggak ada biaya, free. Kalau sekarang berapapun ya nilai limitnya, nilai penjualannya itu masyarakat sudah tahu, sangat kompetitif. Tidak ada lagi hal itu, tidak ada yang bisa terkondisikan seperti Pak Bagus sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tribuners, kembali lagi bersama saya Hendrik Budiman dalam program Bincang Tribun. Tribuners, kita saat ini sudah bersama narasumber spesial kita, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bengkulu, Bapak Bagus Kurniawan, dan Oktarisa, Pelelang Ahli Muda KPKNL Bengkulu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Bang Hendrik. Alhamdulillah. Nah Pak, bisa dijelaskan sedikit apa tugas dan fungsi KPKNL dalam pengelolaan aset negara maupun daerah? Ya, baik Bang Hendrik. Jadi tugas dari KPKNL dalam hal ini prioritas atau mainly itu untuk melakukan pengelolaan kekayaan negara. Nah, itu terbagi dalam beberapa komponen ya. Pertama itu kami menangani pengelolaan kekayaan negara, yaitu barang milik negara. Namun demikian, kami juga turut berkontribusi melakukan asistensi terus pendampingan dalam pemerintah daerah mengelola barang milik daerah. Nah, salah satu yang bisa kami berikan adalah melalui lelang. Nah, kemudian pilihan yang kedua seperti yang sudah saya sebutkan adalah lelang. Jadi selain barang milik negara, kami juga melakukan lelang terhadap barang milik daerah. Jadi di Bengkulu ini kan ada 10 kabupaten kota dan 1 provinsi ya. Itu kami menerima permohonan dari teman-teman pemerintah daerah untuk melelang barang milik daerah yang berada di penguasaan mereka. Nah, yang ketiga, kami juga berkontribusi dalam melakukan penilaian barang milik negara maupun barang milik daerah. Cuman mohon maaf juga bahwa dalam pelaksanaan penilaian memang tentu saja kami harus memperhatikan sebaran barang yang harus dinilai. Jadi bisa jadi pada saat-saat tertentu barang milik negara banyak-banyaknya permohonannya, sehingga barang milik daerah kami agak tunda pelaksanaannya. Tapi kalau lagi nggak banyak barang milik daerah, bisa penjadwalannya lebih cepat. Dan terakhir kami juga melakukan pengurusan piutang negara. Jadi baik itu piutang negara yang asalnya dari pusat maupun yang punyanya pemerintah daerah. Nah, satu lagi Bang Hendrik, kebetulan juga pada tahun 2026 ini kami sedang memperingati 118 tahun lelang Indonesia. Nah, 118 itu dihitung dari kapan? Dihitung dari tahun 1908 pada saat berlakunya Vendu Reglement buatan Belanda. Jadi pada saat itu Belanda menerbitkan peraturan mengenai lelang melalui Vendu Reglement 1908, di mana itu menjadi tonggak pelaksanaan lelang di Indonesia. Nah, tidak terasa dari 1908 sampai tahun 2026 ini sudah 118 tahun berlangsungnya lelang di Indonesia. Tentu saja dengan ups and down-nya, terus juga dinamikanya, pasti kan kondisi 1908 jauh berbeda dengan situasi di 2026. Nah, tagline di kami ini, kami mencoba untuk menjadi lelang itu modern, terbuka dan terpercaya, supaya lebih dapat berkontribusi pada masyarakat dan bangsa dan negara. Itu Bang Hendrik. Pak,
mengapa lelang menjadi salah satu mekanisme penting dalam pengelolaan aset negara maupun aset daerah? Ya, sebagaimana saya sampaikan, lelang kan juga bisa menjangkau BUMN, barang milik negara maupun barang milik daerah. Nah, terkhusus untuk barang milik daerah, kita lihat dari sisi pertama itu sisi hukum. Jadi ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan barang-barang yang sudah memasuki masa penghapusan itu salah satu opsinya adalah melalui pelaksanaan lelang. Jadi opsi penghapusan itu bisa dimusnahkan untuk barang-barang yang memang tidak punya nilai ekonomis atau dihibahkan. Nah, kemudian ada opsi melakukan lelang. Nah, pada saat itu tiba, periode di mana barang milik daerah itu harus sesuai ketentuan harus dihapuskan, ya kewajiban dari pemerintah daerah lah untuk menyampaikan permohonan lelang ke kami. Jadi itu sisi pertama. Kenapa lelang penting bagi pemerintah daerah? Bahwa itu sebagai instrumen pemerintah daerah untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan. Sisi kedua dari sisi keuangan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, pelaksanaan lelang itu dilakukan terhadap barang-barang milik daerah yang masih belum mempunyai nilai ekonomis. Nah, begitu lelang dilaksanakan dan barang tersebut laku lelang, ada penerimaan daerah yang itu akan langsung masuk menjadi PAD daerah tersebut. Jadi itu mendukung sisi keuangan. Nah, terakhir ada sisi tata kelola. Dengan melalui lelang, Pemda, pemerintah daerah itu akan menjamin adanya transparansi. Itu saja itu. Jadi semua orang bisa ikut. Barang milik daerah ini laku kemana, dibeli oleh siapa itu juga terlihat. Kemudian harga yang terbentuk itu harga wajar. Jadi nggak ada lagi titip-titipan, nggak ada lagi permainan. Harganya ya kalau Anda pengen barang tersebut, ikutlah lelang dan menawarlah setinggi-tingginya agar Anda menang. Jadi harganya wajar sesuai dengan mekanisme lelang. Dan ketiga, akuntabilitas, pertanggungjawabannya jelas. Gitu. Itu Bang Hendrik. Pak Okta, ada yang mau ditambahkan? Ya, sependapat dengan Pak Bagus sampaikan tadi, karena penjualan lelang itu bagian dari pengelolaan BMD, barang milik daerah. Ya, karena begitu selesai lelang kami laksanakan, semua hasil bersih lelang itu kami setorkan ke kas daerah. Jadi makanya sangat bermanfaat bagi pengelolaan keuangan daerah. Oke, Pak, mengapa mendorong pelaksanaan lelang secara digital, Pak? Terlebih adanya aplikasi lelang versi 2 atau lelang.go.id. Ya, baik. Jadi menarik. Seperti saya sudah sampaikan juga ya, situasi 1908 itu pasti jauh berbeda. Ada dinamika perkembangan zaman sehingga lelang di 1908 dengan lelang di 2026 itu pasti akan berbeda. Nah, salah satunya ini. Jadi pelaksanaan lelang kali ini sudah kita adopsi melalui aplikasi lelang.go.id atau yang sudah dikembangkan dari versi 1 versi 2. Sekarang yang sedang dipakai versi 2 merupakan pengembangan dari yang versi 1. Nah, kenapa kita mendorong ke situ? Pertama, ya zamannya sudah begini ya. Zamannya sudah melek teknologi. Ya mau nggak mau kita supaya tidak terlindas zaman harus adaptasi. Kalau masyarakat sudah aware, sudah melek teknologi, kita masih memakai cara-cara konvensional, kita akan ketinggalan. Jadi kita coba melalui pelaksanaan menggunakan media teknologi melalui lelang versi 2, lelang.go.id. Itu pertama. Jadi kita mengadopsi perkembangan zaman. Yang kedua, efektivitas dan efisien. Dulu orang mau ikut lelang itu harus datang ke kantor kami, Pak. Kan nggak efektif. Orang dari Seluma, dari mana, muko-muko. Kalau mau ikut lelang harus datang ke KPKNL. Ongkosnya berapa, waktu dan lain sebagainya. Nah, itu jadi dengan melalui aplikasi masyarakat tidak perlu datang ke KPKNL. Jadi efektif. Dan terakhir, kalau dulu lelang karena tadi ya harus datang, ya pesertanya ya lingkup di sini aja, Bengkulu, paling jauh Sumsel sama Lampung. Dengan kita melaksanakan secara lelang, secara platform by aplikasi lelang, itu mau di seluruh Indonesia itu bisa ikut lelang di Bengkulu. Orang Bengkulu pun bisa ikut dimanapun di seluruh Indonesia. Jadi memudahkan pelayanan. Itu Bang Andri.
Ini pertanyaan ini untuk ke Pak Oktarisa nih. Pak, bagaimana alur pelaksanaan lelang BMD secara digital mulai dari pendaftaran hingga penetapan pemenang? Ini seperti apa Pak alurnya, Pak? Baik, terima kasih. Jadi di aplikasi lelang.go.id itu untuk permohonan lelang juga melalui situ. Artinya pemohon lelang tidak harus mengirimkan fisik permohonan dulu ke kantor, cukup melalui aplikasi. Permohonan lelang yang melalui aplikasi setelah ditunjuk oleh pimpinan pejabat lelang ya, maka pejabat lelang akan melakukan verifikasi dokumen kelengkapan lelang. Sekiranya dokumen sudah lengkap, ya, pejabat lelang akan menetapkan jadwal lelang, jadwal pelaksanaan lelang, di mana pelaksanaan lelangnya, kapan harinya dan jamnya, itu diumumkan. Langkah selanjutnya, pemohon lelang itu mengumumkan pelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejak pengumuman itu, ya, sampai dengan pelaksanaan lelang, itu objek yang kita lelang itu tayang di aplikasi, sehingga memberikan kesempatan waktu yang cukup lama kepada calon peserta lelang untuk melakukan penawaran. Tadi menambahkan disampaikan Pak Bagus tadi, karena lelang sekarang sangat transparansi. Kalau dulu orang ikut lelang hanya tahu dengan melalui surat kabar atau pengumuman jenis lainnya. Kalau sekarang pengumuman digital, orang dari Sabang sampai Merauke, bahkan orang di luar daerah negeri pun bisa ikut lelang. Sehingga jangkauannya bukan hanya untuk masyarakat Provinsi Bengkulu, bahkan untuk seluruh Indonesia. Banyak beberapa pelaksanaan lelang kami laksanakan di Bengkulu ini, pemenangnya ada yang dari Makassar, ada yang dari Maluku, ada yang dari Jawa gitu. Pak, untuk sistem digitalisasi ini Pak, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD. Bagaimana KPKNL memastikan keamanan data dan transaksi dalam sistem lelang digital ini Pak? Lanjut Pak Okta. Siap. Di dalam aplikasi lelang, salah satu keamanannya bahwa peserta lelang yang sudah membuat akun, sudah tervalidasi di KPKNL, begitu dia berminat atas objek lelang sesuai dengan diumumkan digital, dia tinggal hanya memilih objek itu. Kemudian si peserta lelang mendapatkan nomor filter akun. Dengan nomor VI itu dia menyetorkan uang jaminan masuk ke rekening KPKNL. Jadi dengan sistem itu tidak ada penyetoran uang jaminan ke rekening pribadi, bahkan ke rekening bendahara. Sehingga hak dari peserta lelang itu uang jaminannya aman dari sisi digital karena masuk ke rekening kantor KPKNL. Ya, saya nambahin Bang Hendrik ya. Jadi aplikasi lelang itu didesain oleh teman-teman di pusat, kantor pusat. Standar keamanannya juga menyesuaikan dengan standar keamanan yang memang berlaku umum di pemerintahan, dan dimonitor serta di maintenance sedemikian rupa sehingga memperkecil ruang-ruang untuk adanya entah itu hacking, entah itu phishing dan lain sebagainya. Jadi standar firewall terhadap aplikasi lelang ini terjamin di kantor pusat, divalidasi oleh mereka. Yang kedua, kami di KPKNL di seluruh Indonesia ya, termasuk di Bengkulu, akses yang kami punya termasuk saya sebagai kepala itu terbatas. Jadi by design aplikasi itu tidak memungkinkan saya maupun Pak Okta untuk cawe-cawe di sana mengintervensi. Oh, Bang Hendrik lagi ikut lelang nih. Saya karena kenal, saya pengen dia menang. Enggak bisa. Gitu. Semua berjalan dengan dipagar kuat
supaya intervensi orang lain terhadap pelaksanaan lelang itu minimal, bahkan nggak bisa, bukan minimal, nggak bisa. Pak Okta dan saya hanya bisa mengapprove. Oh, ada orang mau ikut lelang, saya approve. Dia sebagai peserta lelang. Oh, dia setor jaminan, saya approve. Dia setor jaminan. Oh, dia nggak menang lelang, jaminan saya balikin, saya approve. Itu aja. Tapi memastikan seseorang itu menang lelang, saya nggak bisa. Memastikan seseorang tidak ikut lelang, saya juga nggak bisa, kecuali dia memang nggak bayar jaminan ya, itu saya tolak. Tapi kalau dia memenuhi syarat, tapi saya drop dia sebagai peserta lelang, saya nggak bisa. Kayak gitu. Jadi jangan khawatir masyarakat, kalau mau ikut lelang, monggo ikut saja. Kami di kantor lelang hanya memfasilitasi keikutsertaan Bapak Ibu sekalian. Kami tidak punya interest untuk memenangkan pihak manapun. Itu Bang Hendri. Oke. Dengan adanya lelang digital ini, Pak, apa manfaat langsung yang dirasakan pemerintah daerah dan masyarakat? Ya. Pertama, hasil pelaksanaan lelang kalau laku ya, sudah laku, itu akan langsung masuk ke kas Pemda. Nah, kemudian yang kedua bagi masyarakat. Ini dari sisi ekonomi finansial ya. Masyarakat bisa mendapatkan barang yang kompetitif, yang relatif masih bagus dengan harga yang kompetitif. Kemudian secara administratif, Pemda akan terbantu mengurangi barang-barang, aset-aset mereka yang sudah tidak produktif sama memang sudah waktunya dihapuskan. Daripada memenuhi catatan mereka, memenuhi laporan keuangan mereka, padahal barang itu sudah tidak diperlukan atau sudah ada yang baru, itu ya dihapuskan saja. Nah, dengan dilelang, secara administratif catatan mereka jadi bersih dalam artian memang yang sudah tidak efektif efisien untuk dipakai digunakan itu dihapus oleh teman-teman Pemda. Dan ini nanti mendukung tata kelola yang baik. Pasti kan secara reguler tahunan ada audit oleh inspektorat daerah ataupun oleh BPKP, oleh BPK. Nah, dengan adanya penghapusan atau siklus pengelolaan barang milik daerah yang sehat, yang baik, itu tentu saja akan mendukung tata kelola good governance Pemda yang baik juga. Itu Bang Hendri. Oke. Pak, ada nggak tip atau trik khusus untuk peserta lelang digital ini, Pak? Monggo Pak Okta sebagai praktisi. Izin trik khususnya untuk peserta lelang ya. Yang pertama sekali ya pastikan ya sudah mempunyai akun peserta lelang ya. Kemudian ya pastikan objek yang dimana itu sebaiknya diperhatikan dulu fisiknya, baru melakukan penawaran lelang itu. Berarti lebih cek dulu kondisi barangnya, Pak. Iya, cek dulu. Kalau barangkali tidak bisa hadir calon peserta secara langsung, ya mungkin barangkali bisa diwakili atau teman atau orang yang dianggap amanah atau yang tahu dengan kondisi barang itu. Ya, saya nambahin juga Bang Hendrik ya. Barang yang dijual melalui lelang kurang lebihnya itu mirip lah dengan barang yang dijual di marketplace lain ya. Teman-teman, Bapak Ibu, calon peserta lelang perlu memastikan kondisi barangnya. Itu kan sesuatu yang wajar. Saya sendiri pun kalau membeli barang pasti akan saya cek dengan barangnya dan segala macamnya. Nah, gitu pun lelang. Jadi ada waktu atau kesempatan bagi calon peminat peserta itu untuk melakukan cek barang. Misal taruhlah Pemkot Bengkulu mau menjual kendaraan. Nah, ada periode sebelum pelaksanaan lelang di mana calon peminat masyarakat diperbolehkan untuk mengecek barangnya. Tentu saja koordinasi dulu, kontak dulu kan PIC di Pemkot. Pak, Bu, saya mau minat nih sama barangnya. Di mana saya bisa lihat, saya cek barangnya. Nah, pasti diberikan kesempatan untuk itu. Dicek, periksa sepuas-puasnya. Nah, begitu sudah cek, yakin, udahlah, enak kan kita ikut lelangnya. Walaupun tetap saja keputusan untuk ngecek atau tidaknya itu ya tergantung masyarakat ya. Tapi kalau nggak ngecek terus ikut lelang dan menang,
ya berarti Bapak Ibu memang siap-siap untuk menerima apapun keadaan dari barang tersebut gitu. Itu aja, kita terbuka di awal. Kalau memang memutuskan memilih jalur tanpa cek, itu juga boleh. Tapi ya udah konsekuensinya ada. Itu Bang Hendrik. Izin Pak Bagus menambahkan. Jadi Bang Hendrik, di dalam pengumuman lelang itu si penjual memberikan informasi yang sedetail mungkin, termasuk memberikan kontak person terhadap panitia pelaksana lelang. Karena pengumuman lelang sampai dengan pelaksanaan lelang, kalau seperti lelang kita barang milik daerah, itu jaraknya paling singkat itu 5 hari kalender pelaksanaan lelangnya. Nah, jadi ada momen kesempatan kepada calon peserta untuk melihat barang, ya kan, dan penjual, ya, itu dia diharuskan dan wajib memberikan informasi kondisi objek aslinya apa adanya gitu, memberikan kontak person dan membuka waktu nanti kapan peserta lelang untuk melihat barang yang akan lelang dan di mana lokasinya. Jadi penjual menginformasikan bahwa barang-barang yang akan dilelang berada di misalkan di Pemda Bengkulu, dapat dilihat pada hari dan jam kerja sejak pengumuman ini diumumkan. Bagi teman-teman yang barangkali tidak bisa hadir, ada PIC kontak person pada pengumuman lelang terhadap banyak motor itu. Jadi tidak ada lagi, sangat transparan, tidak ada hal itu tutupi, ya, dengan harapan akan mendapatkan nilai yang maksimal. Ya tadi kan ditanyakan tips ya. Pertama tadi cek barang. Ya. Kedua, bikin akun. Terlepas mau ikut atau enggak, bikin akun dari sekarang Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saatnya nanti ada barang yang menarik yang diminati, tinggal ikut. Jangan pada saat ada barang yang menarik terus baru daftar. Nah, itu jangan. Ada makan waktu tuh. Tapi daftarlah dari sekarang. Nggak ada biayanya. Hanya upload KTP udah sama nomor rekening cantumkan itu. Ikut aja, nggak ada biaya, free. Di suatu saat Bapak Ibu ada barang yang menarik diminati di seluruh Indonesia di portal lelang.co.id, langsung bisa menawar. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, pastikan pada saat lelang itu koneksinya yang mantap gitu ya. Karena kan persaingan bisa jadi ketat tuh. Bisa jadi sebenarnya pada saat saya pernah mengikuti lelang, pada saat penutupan harga itu harganya taruhlah 10 juta. Padahal saya berani tuh nawar dengan 10 juta. Tapi gara-gara cepet-cepetan sebelum closing itu saya nggak kejar karena koneksi saya bisa jadi kalah dengan pesaing saya gitu. Saya sebenarnya mau dengan harga itu, tapi karena kalah cepat koneksinya dia yang menang. Gitu. Jadi belum tentu harga yang terbentuk itu saya nggak berani bayar, tapi karena ya itu cepat-cepatan persaingan ketat dengan koneksi yang lebih baik, orang lain bisa lebih menang. Itu ya. Ketiga, koneksi. Yang keempat tentu saja adalah tawar setinggi-tingginya. Memang untuk barang-barang tertentu yang kolektor, untuk hobi itu mau berapapun orang bisa jadi siap bayar ya. Tapi untuk barang-barang yang umum, general bisa jadi ada ini kan di luar juga harganya segini. Saya berhentilah di harga segini juga bisa. Nah, jadi tapi Anda kalau tidak menawar setinggi-tingginya, peluang menangnya tentu saja ya kecil, karena teman-teman yang lain atau peserta lain pasti berani lebih naik-naik lagi. Itu Bang Hendrik. Pak Bagus, sejauh ini animo atau respon masyarakat terhadap pelaksanaan lelang secara digital khususnya di Bengkulu nih seperti apa ini Pak? Ya, kalau dari pengamatan saya sejauh ini itu positif ya. Positif dalam artian yang punya akun, daftar akun semakin banyak. Kemudian untuk barang-barang tertentu pesertanya juga lebih banyak. Biasanya kan 1, 2, ini bisa jadi di atas 5 gitu. Kemudian hasil lelangnya juga semakin meningkat. Tiap tahun target kami kan ada target ya. Tiap tahun target kami bisa tercapai meskipun terus meningkat. Itu meskipun tidak yang drastis ya, tapi dengan adanya tren yang meningkat itu
kami bisa optimis akan kedepannya akan semakin banyak orang yang memanfaatkan lelang.go.id ini, gitu Bang Hendrik. Pak. Sebagai catatan ya, tahun lalu untuk Pemda, lelang Pemda tahun lalu menghasilkan pendapatan bagi daerah 3,3 miliar. Nah, untuk tahun 2026 sampai dengan bulan Mei itu sudah di angka 800 juta. Nah, ini kan masih bulan Mei ya. Masih ada bulan-bulan berikutnya. Ya, kami harap bisa terus ada permohonan masuk sehingga meningkat lagi lelang lakunya. Gitu Bang Hendrik. Pak, sejauh ini tantangan terbesar dalam penerapan lelang digital ini seperti apa, Pak? Ya. Nah, tolong ditambahkan Pak Okta ya. Kalau dari saya pertama, kami pengen lebih banyak lagi yang punya akun. Lebih banyak lagi orang yang tahu. Penduduk Bengkulu kan ada jutaan ya. Ya paling enggak 10% dari jutaan itulah bisa punya akun gitu. Kami nggak muluk-muluk lah. Kami bisa jadi tidak bisa. Biar bagaimanapun tidak bisa dipersamakan dengan marketplace yang lain ya, yang mungkin Bang Hendrik juga punya di handphonenya. Kan kami tidak sebangun. Tapi kami pengen ya paling nggak kami agak mirip mereka lah. Begitu orang nyari barang, ya motor, mobil, tanah gitu, yang kepikiran, saya cek dulu lah di lelang di GoID, gitu. Saya pengen seperti itu. Orang-orang makin familiar dengan lelang.go.id. Cita-cita kami begitu. Jadi tiap tahun kami tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan edukasi solid, disingkat solid itu, sosialisasi dan edukasi terkait lelang. Apalagi kami sudah 118 tahun. Harapannya ya itu bisa semakin menggenjot ataupun meningkatkan animo masyarakat untuk mengikuti lelang. Gitu Bang Hendrik. Pak Okta? Ya, sedikit menambahkan kalau tantangan rasanya tidak ada hal yang signifikan ya. Ya, kalau terkait dengan tantangan seperti ada kendala terkait dengan konektivitas, alhamdulillah sudah bagus lah gitu kan. Kemudian animo dari masyarakat Bengkulu untuk lelang ya itu cukup banyak, apalagi barang-barang yang sifatnya menarik kan, terutama barang-barang bergerak itu mobil, kendaraan atau lelang emas, itu sangat tinggi animonya masyarakat di Bengkulu ini gitu kan. Kemudian untuk keamanan untuk digitalnya insya Allah aman, terjaga, tidak ada masalah gitu kan. Dan banyak ya masyarakat Bengkulu ini sudah mendaftarkan KTP-nya untuk ikut lelang, walaupun tadi Pak Bagus sampaikan untuk mencadangkan mana nanti pada suatu saat ada lelangnya yang bagus di Bengkulu, dia begitu sudah langsung ikut lelang gitu. Ini Pak, bagaimana KPKNL menghilangkan stigma di masyarakat, khususnya soal barang lelang ya, yang biasanya dia anggapan masyarakat hanya didapat oleh orang-orang tertentu dan katakanlah orang dalam. Itu seperti apa, Pak? Ya. Nah, seperti ini yang kita lakukan ini. Saya terima kasih sekali ke Pak Benny sama Bang Hendrik ya, sudah diberi forum, sarana untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa paradigma yang lalu tuh sudah nggak ada lagi. Seperti yang saya sampaikan, transparansi, akuntabel. Jadi pelaksanaan lelang itu transparan dan akuntabel. Kalau mau dapatkan barang itu, ikut lelang. Karena sekarang jalur penjualannya melalui lelang. Kalau dulu mungkin aja bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu ya, yang dekat, yang dikenal. Tapi sekarang karena tadi menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan, jalurnya melalui lelang. Nah, pada saat melalui lelang yang ikut bisa siapa aja. Karena saya sampaikan tadi, saya pun nggak bisa mengintervensi. Siapa yang menang itu nggak bisa. Kalau mau menang, tawarlah setinggi-tingginya. Kamu akan menang, peluangmu menang akan lebih tinggi. Nah, kalau kami konsisten menjalankan itu, paradigma di masyarakat pasti akan teryakinkan dengan sendirinya. Oh, yang menang adalah yang memang menawar lebih tinggi. Dan saya juga sudah sampaikan, jangan ada kecurigaan, oh dia menang kan karena dekat dengan kepala kantor. Enggak, saya nggak punya tools apapun di akun saya nggak bisa, nggak ada opsi
memenangkan Bang Hendrik, nggak ada. Gitu. Tapi kalau dia sudah dinyatakan menang, saya sahkan, itu bisa. Karena kan dia toh udah menang, udah menawar paling tinggi, dinyatakan sebagai menang, saya sahkan. Saya teken nanti risalah lelangnya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, ikutlah lelang dengan semangat, karena peluang menang Bapak Ibu sama tingginya, sama besarnya dengan peluang menang Bang Hendrik atau Pak Benny pada saat ikut lelang. Gitu. Terakhir ya Pak. Pak Kota? Izin sedikit Iya, Pak. iya. Jadi dengan pelaksanaan lelang secara digital terjawab sudah ya. Tidak ada kesannya lelang itu bisa diatur, dapat orang dalam, harganya murah. Ya kan. Sebelum pelaksanaan lelang digital ya, itu juga dari kami juga tidak ada hal-hal yang asumsi seperti itu. Namun waktu dulu tuh karena minimnya sarana informasi kepada masyarakat. Karena dulu masyarakat tahu barang yang dilelang hanya melalui pengumuman. Ada pengumuman dengan surat kabar atau pengumuman jenis lainnya. Sehingga tidak terinformasi ke masyarakat. Itu kan. Kalau sekarang berapapun ya, nilai limitnya, nilai penjualannya itu masyarakat sudah tahu. Sangat kompetitif. Tidak ada lagi hal itu. Tidak ada yang bisa terkondisi lelang seperti Pak Bagus sampaikan tadi. Ya. Makasih Pak Okta. Ya. Oke, terakhir nih Pak. Pesan apa yang ingin disampaikan ke pemerintah daerah khususnya dan masyarakat terkait pemanfaatan lelang digital ini Pak? Oke, Bapak Ibu sekalian, Bang Hendrik juga segera bikin akun di lelang.go.id. Segera juga buka lelang.go.id, search, lihat-lihatlah. Mana tahu ada barang-barang, item-item yang Bapak Ibu inginkan atau sukai ya, segera bisa diikuti. Jangan takut. Lelang sudah akuntabel dan transparan. Bapak Ibu mendapatkan jaminan bahwa lelang ini dilaksanakan secara modern, terbuka dan terpercaya sesuai tagline 118 tahun lelang. Jadi harapan kami semakin memasyarakat pelaksanaan lelang ini supaya menggerakkan juga sektor real dan juga memberikan kontribusi positif bagi Provinsi Bengkulu pada khususnya ya. Dan kemudian kedua, Bapak Ibu jangan mudah tergoda bujuk rayu informasi-informasi yang menyatakan bahwa bisa membantu Bapak itu menang lelang, bisa membantu, bisa menawarkan barang-barang dengan harga yang murahnya nggak masuk akal gitu. Kalau ada informasi-informasi itu diterima oleh Bapak Ibu sekalian, jangan ragu-ragu kontak call center kami di KPKNL Bengkulu. Pastikan, benarkah ini informasi ini Pak Bu, benarkah penawaran ini? Karena bisa kami pastikan pelaksanaan lelang itu melalui KPKNL. Kalau ada lelang di luar itu mestinya sudah memunculkan alarm dulu. Itu biasanya juga ditambah dengan harga yang tidak masuk akal murahnya gitu ya. Dan jangan sampai terlena dengan penawaran tersebut. Segera kontak kami untuk memberikan keyakinan. Ya syukur-syukur kalau benar, itu sih kami oke-oke aja. Takutnya itu sesuatu yang nggak benar, Bapak Ibu terlanjur transfer, terlanjur melakukan aktivitas keuangan yang melibatkan transaksi, itu kan rugi sendiri. Nah, itu pesan kami dari KPKNL Bengkulu. Pak Okta, ada pesan Pak? Sedikit tambahan tadi, pesan kepada Pemda ya, kendati pun kami 10 kabupaten kota di Provinsi Bengkulu sudah melaksanakan lelang barang milik daerah ke KPKNL ya. Harapan kita barang-barang milik daerah tadi Pak Bagus sampaikan yang barangkali dari sisi ekonomisnya tidak produktif atau barang itu dari sisi biaya pemeliharaannya tinggi ya, sehingga menemukan biaya, harapan kita supaya segera ditindaklanjuti untuk penjualan lelang melalui KPKNL ya, itu kan. Semua Pemda sudah punya akun semua ya, karena situ juga ada akun
akun pemohon lelang, ada akun peserta lelang. Semua Pemda seprovinsi Bengkulu sudah punya semua, tinggal pelaksanaan kapan lelangnya, kapan barang-barang diajukan untuk pelaksanaan lelang itu. Oke. Nah, Tribuners, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Bagus Kurniawan dan Pak Oktarisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendri. Terima kasih, Bang.